Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di channel Rumah Pojok 88. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau ngebahas soal main HP. Ayo, siapa yang kalau udah main HP bisa lupa waktu, terus kerjaan rumah jadi banyak yang keteteran? Siapa sih yang nggak pernah ya hari gini pokoknya kalau udah rebahan sambil pegang HP itu rasanya nikmat banget. Aku pernah baca bahwa penggunaan HP nggak lebih dari 2 jam sehari untuk bermedia sosial atau untuk scrolling di internet itu nggak terlalu berbahaya. Tapi yang berbahaya itu kalau sudah lebih dari 2 jam bahkan bisa sampai 5-6 jam. Tanpa kita sadari, kebiasaan itu lama-lama akan membuat kita merasa hal itu normal-normal aja dan malah merenggut waktu yang harusnya kita bisa lebih produktif lagi. Bermain medsos itu bagaikan pedang bermata dua ya teman-teman. Jadi satu sisi bisa jadi penyemangat buat kita dan satu sisi lainnya bisa juga jadi sumber stres atau kecemasan. Kalian pasti pernah dong ya kalau kelamaan buka sosmed ujung-ujungnya malah jadi stres, sedih, terus jadi bete, jadi mood itu jadi nggak baik gitu. Itu karena isi media sosial itu benar-benar beragam dan tanpa batas banget ya teman-teman. Jadi ada beberapa detik kita nangis ngelihat beberapa postingan, beberapa detik kemudian kita ngakak ketawa terbahak-bahak. Jadi benar-benar dunia maya atau dunia media sosial itu nggak ada batasnya, yang kalau kita ikutin nggak akan ada habisnya. Nah, di video kali ini aku mau mengajak teman-teman semua, khususnya para ibu rumah tangga, untuk bijak dalam bersosmed. Karena dunia maya itu benar-benar membuat pikiran kita terus-menerus sibuk sampai-sampai kita tenggelam dalam kebisingan di dalam kepala kita sendiri. Dan kalau itu terjadi setiap hari dan terus-menerus, tiba-tiba aja kita udah ngerasa, kok sehari cepet banget ya berlalu. Seminggu udah lewat, terus tiba-tiba udah bulan yang baru dan tahun yang baru. Pasti kita bertanya sama diri sendiri, kenapa waktu berjalan secepat itu ya? Apa aja yang udah aku kerjain? Apa aja yang udah aku capai? Atau apa aja yang udah aku pelajari? Jadi jangan sampai karena terlalu lama menghabiskan waktu di media sosial malah merenggut waktu-waktu berharga kita di dunia yang nyata. Oke, kita langsung ke tips yang pertama ya teman-teman. Tips pertama adalah jangan buka sosmed ketika baru bangun tidur. Di pagi hari pada saat badan dan pikiran kita benar-benar fresh baru bangun tidur gitu ya teman-teman, usahakan jangan sama sekali tergoda untuk memegang HP. Jadi lakukan hal yang benar-benar penting terlebih dahulu seperti beribadah, menyiapkan sarapan, atau juga bisa berolahraga. Tapi kalau belum pagi hari mata baru melek terus yang diambil langsung HP, terus buka medsos, scrolling, yakin deh teman-teman mood kalian pada hari itu pasti bakalan nggak baik-baik saja. Karena kita kan nggak tahu ya apa yang kita lihat pada saat kita membuka sosmed. Bisa jadi yang awalnya mood kita itu bagus, terus karena melihat hal-hal di sosmed yang bikin kita emosi, terus kita jadi malah kebawa marah-marah seharian. Jadi pastiin ya teman-teman sebagai ibu rumah tangga, apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita pagi hari kita selesaiin dulu, baru deh kita boleh pegang HP ya. Tips nomor 2 adalah batasi membuka sosial media tidak lebih dari 2 jam per hari. Nah, aku kasih contoh yang udah aku lakuin ya teman-teman. Jadi aku ngebatasin diriku sendiri untuk membuka sosmed itu maksimal 2 jam per hari dibagi 4 kali ya teman-teman. Jadi setiap aku membuka sosmed itu sekitar 20-30 menit. Biasanya pagi hari sekitar jam 8:30, kemudian siang hari 30 menit juga, sore hari 30 menit juga, dan malam hari juga 30 menit. Biasanya sih aku menggunakan timer ya teman-teman, kan ada tuh di HP kita timer. Ya udah di setel aja 30 menit, nanti kalau udah bunyi langsung kita otomatis harus matiin medsos.
Cara ini bener-bener menurut aku lumayan efektif ya teman-teman, karena kalau kita nggak pakai timer, waktu 1 jam itu rasanya sebentar banget kalau kita bersosmed. Tapi kalau kita udah nerapin timer misalnya 30 menit ya, kita pasti akan buru-buru memprioritaskan apa sih yang memang penting. Seperti aku misalnya, aku pasti akan ngecek atau balas-balasin komen atau DM baik di Instagram, Facebook, maupun di YouTube. Kemudian jangan lupa senyapkan bunyi notifikasi dari setiap sosmed kita ya teman-teman. Jadi di Instagram ataupun di Facebook itu di bagian setelan atau pengaturannya, kita bisa mensenyapkan bunyi notifikasi dari 2 sampai 8 jam. Supaya apa yang sedang kita kerjakan itu benar-benar bisa kita fokus ya teman-teman. Jangan dikit-dikit ada bunyi dering notifikasi yang membuat konsentrasi kita jadi terpecah. Tips ketiga adalah unfollow atau senyapkan akun-akun yang malah membuat kita jadi stres. Tapi kalau misal kalian gak enak nih, ternyata akun teman sendiri yang membuat kalian sebel atau kesel gitu ya, jadi gak perlu di unfollow, ada namanya senyapkan. Jadi apapun yang dia posting tetap gak akan tampil di beranda kalian. Tips nomor 4 adalah kalau suasana hati kalian lagi nggak baik-baik aja, jangan posting atau jangan komen apapun di media sosial. Karena apapun yang kita tulis itu kan sifatnya bisa permanen ya teman-teman, bisa dibaca orang lain, banyak orang gitu. Jadi kalau kita lagi marah, terus kita mengungkapkannya di media sosial, menulis komen, atau malah jadi ajang bertengkar ya, itu kan malah akan membuat kondisi kita semakin stres. Aku pernah loh teman-teman menerima DM yang isinya penuh kata-kata makian yang aku juga sendiri bingung ya postinganku yang mana yang bisa membuat dia sampai semarah itu. Padahal perasaan kalau aku posting di Instagram itu ya memang tentang rumah, tentang produk review ataupun tentang masakan. Jadi tadi adalah salah satu contoh di mana orang yang lagi marah malah buka sosmed, ujung-ujungnya malah melampiaskan amarahnya ke orang yang nggak ada hubungannya sama sekali. Oke, tips yang terakhir atau tips nomor 5 adalah letakkan HP jauh dari jangkauan kita ketika bukan waktunya untuk bermain sosial media. Awal-awalnya mengurangi waktu untuk bersosmed itu pasti terasa berat banget ya teman-teman, kayak ada terasa kehilangan sesuatu gitu ya. Atau biasanya istilahnya itu FOMO ya teman-teman, fear of missing out. Jadi FOMO itu adalah rasa cemas yang kita rasakan karena kita seperti ketinggalan berita, tren, atau apapun lah yang lagi update. Jadi teman-teman, yuk kita lebih bijak lagi sebagai ibu rumah tangga dalam memanfaatkan media sosial ya. Jadi kita harus benar-benar pilih-pilih mana yang bisa kita konsumsi informasinya, mana yang sebaiknya kita unfollow. Waktu kebersamaan sama anak itu juga berjalan sangat cepat ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita banyak membuang waktu dengan tidak terlalu memperhatikan anak kita karena kita sibuk banget dengan dunia maya atau dunia media sosial. Terus mungkin teman-teman bertanya ya, kalau main medsosnya hanya dianjurkan 2 jam per hari, terus waktu luang lainnya buat ngapain dong? Jadi teman-teman, banyak banget kegiatan produktif yang bisa kita lakukan di rumah, seperti misalnya olahraga, merawat tanaman atau hewan peliharaan. Dan kita juga bisa mengasah diri kita dengan berlatih skill baru. Misalnya, kalau kalian yang nggak hobi masak, ayo coba belajar masak. Atau kalian yang pengen banget untuk belajar alat musik, yuk dicoba aja. Mudah-mudahan kelima tips yang aku berikan tadi bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Kita sama-sama saling mengingatkan agar kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang produktif dan bahagia demi keluarga kita ya. Kalau kalian suka video-video seperti ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!